Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel Keluarga Petani Indramayu, silahkan subscribe. Semoga yang subscribe diberi rezeki melimpa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini kita akan membuat pupuk organik cair yang terbuat dari pertama adalah bonggol pisang dan juga batang pisangnya kita ambil dua-duanya. Nah, teman-teman, ketika menggunakan kedebok pisang atau bonggol pisang ini gunakan yang masih muda. Kemudian kita gunakan daun kipait. Kita tidak sempat mengambil banyak, cuman seadanya segini, dan juga ada daun, yaitu daun Afrika. Yang kedua-duanya ini, daun ini mengandung beberapa pestisida alami dan kita menggunakan dekomposer PGPR seperti biasanya dan juga nitrobakter. Dan ini juga yang di galon ini adalah air dari perasan dedak atau bekatul. Nah, jika teman-teman tidak ada air perasan dedak atau bekatul, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras atau air leri, atau air kelapa juga tidak apa-apa, boleh. Nah, ini air dedak ini yang sudah kita buatkan videonya ketika akan membuat jakaba. Oke, kita akan mencincang gedeboknya. Nah, ini dia, kita sudah mencincang gedebok dan bonggol pisangnya agar lebih mudah kita masukkan ke dalam galonnya. Oke, kita masukkan dulu, yaitu ini bonggol pisang. Nah, teman-teman, ketika menggunakan bonggol pisang dan gedebok pisang ini, teman-teman harus menggunakan yang masih muda. Jangan gunakan pisang yang sudah berbuah. Karena kenapa? Kalau kita gunakan pisang yang sudah berbuah, tentunya nutrisinya itu akan sudah masuk ke dalam buah pisang semua. Oke, kita akan masukkan ke dalam galon. Pertama, gedebok bonggol pisang dulu. Kita masukkan bonggol pisang dulu. Kita masukkan semua gedebok pisang dan bonggol pisangnya ke dalam galon. Oke, kemudian kita masukkan daun Afrikanya. Dan daun Afrika ini mengandung beberapa senyawa seperti alkaloid dan flavonoid. Salah satunya untuk fungsinya untuk pestisida alami. Selain daun Afrika, kita masukkan juga yaitu daun kipait atau daun insulin. Dan daun kipait sendiri atau daun insulin ini kandungan nitrogennya cukup tinggi, sekitar 2,52%. Artinya lumayan cukup tinggi kandungan nitrogennya. Selain dari kandungan gedebok pisang dan bonggol pisang, yaitu kandungan fosfatnya yang lumayan tinggi, kita ambil kandungan nitrogennya dari daun kipait ini. Oke, kemudian kita masukkan airnya. Kita masukkan air, kita penuhkan airnya. Nah, air ini adalah air yang tadi kita buat dari perasan dedak atau perasan bekatul. Jika teman-teman tidak punya atau tidak menggunakan air perasan bekatul ini, teman-teman bisa gunakan air leri atau air cucian beras atau air kelapa juga boleh. Nah, justru air kelapa ini sangat bagus jika teman-teman mempunyai air kelapa, karena di dalam air kelapa sendiri banyak terdapat kandungan mineralnya dan juga terdapat kandungan ZPT alamiah. Kita penuhkan. Oke. Setelah kita penuhkan, kita ambil dekomposernya. Dekomposer ini kita gunakan yaitu PGPR. Nah, ini PGPR dan juga nitrobakter yang sudah kita campur dengan gula. Kita masukkan semuanya. Kita lebih suka menggunakan PGPR dan juga nitrobakter ini karena ketika kita membuat POC ini, maka kemungkinan tumbuh jakabanya itu sangat tinggi. Setelah ini kita akan menutupnya, dan menutupnya ini jangan lakukan dengan atau kita menutupnya dengan rapat, maka kasih sedikit pori-pori atau udara. Oke, kita akan mengecek ppm-nya dulu. Di awal ada berapa ppm-nya. Nanti
setelah kita cek lagi apakah akan meningkat ppm-nya. Kita mulai dari angka 0, kita cek ppm-nya ada di angka berapa. Kemungkinan ppm-nya masih di bawah 1000 ketika pertama pembuatan pupuk organik ini. Kita lihat saja berapa ppm-nya. Nah, ternyata ada di angka 877 ppm, masih di bawah 1000. Kemudian kita akan mengecek pH-nya juga, pH-nya basah ataukah asam di awal pembuatan pupuk organik ini. Nanti setelah jadi kita akan mengecek lagi apakah ada peningkatan atau perubahan dari segi ppm dan juga pH-nya. Oke, kita lihat ada di angka 7,8. Ternyata pH airnya ada di angka 7,8. pH airnya lumayan basah. Oke, setelah ini kita akan menyimpannya. Kita tutup dengan menggunakan kain yang hitam. Kita simpan di tempat yang gelap. Jangan sampai terkena cahaya sinar matahari. Kita fermentasi kurang lebih 1 bulan. Nah, nanti kita cek beberapa hari apakah akan muncul jakapa atau tidak. Oke, nah inilah pupuk organik cair kita yang berusia sekitar kurang lebih 15 hari. Kita coba lihat. Nah, ternyata jakabanya sudah muncul banyak. Ini lumayan banyak jakabanya. Ternyata kita berhasil selain membuat pupuk organik cair juga kita ternyata bisa memunculkan jakaba. Pupuk organik cair ini sangat kaya sekali kandungan unsur hara fosfatnya karena terbuat dari gedebok pisang dan bonggol pisang. Oke, kita akan mengecek lagi dari segi ppm dan pH-nya. Kalau di awal pembuatan kita ppm-nya itu ada di sekitar 877. Apakah sekarang ada peningkatan? Kita mulai dari 0 dan selang waktu kita ini dari awal pembuatan dan sampai sekarang ini sekitar kurang lebih 15 hari. Kita cek ppm-nya ada di angka berapa. Dan ternyata ppm-nya ada di angka 1320. Ternyata sudah lebih dari 1000. Kalau di belakang ini ada kali 10, artinya ini menunjukkan angka ribuan. Oke, kita akan mengecek juga dari segi pH-nya. Apakah pH-nya turun atau justru naik. Di awal pH kita ada di angka sekitar 7,8. Oke, sekarang kita lihat pH-nya ada di berapa. Angka berapa? Ternyata pH-nya justru turun. Yang tadinya ada di angka 7,8. Sekarang malah justru turun menjadi 6,5. Nah, kita juga akan mengecek kelistrikannya. Ternyata menyalanya terang juga, lumayan terang. Nah, dari segi kelistrikan juga lumayan terang pupuk organik cair kita. Artinya ya lumayan bagus untuk pengocoran. Dari segi pH juga tidak asam, masih tergolong netral di sekitar 6,5. Oke, kita sudah melakukan pengecekan dari segi ppm, segi pH air dan juga segi kelistrikan. Dan ternyata lumayan pupuk organik cair kita ini. Pupuk organik cair kita ini kaya akan unsur fosfat dan juga nitrogen. Oke, sekian saja dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.